Hai Klinikers, kali ini saya mau bicara mengenai brand. Saya selalu beranggapan bahwa brand itu sebetulnya sebuah nama. Nah, saya mau menyamakan kenapa saat kita memilih brand, saat kita memilih merek, mungkin sama pentingnya, atau sama susahnya, atau sama excitingnya, sama menyenangkannya, dengan saat kita memilih atau membuatkan nama buat anak kita, atau membuat nama untuk, kalau misalnya kita belum punya anak ya, itu kita membuat nama untuk kucing kita, anjing kita, atau peliharaan kita. Tunggu cerita saya. Oke, apa kesamaannya? Samanya satu. Kita ingin anak kita itu nanti satu menjadi semakin besar. Gak cukup semakin besar nih anak kita nih. Dia harus menjadi semakin pintar, semakin baik, semakin diterima oleh masyarakat, semakin berguna. Satu lagi, bergunanya apa? Berguna bagi dirinya, dan juga berguna bagi, nih ya, kalau kita doakan ya, berguna bagi orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negaranya, bahkan kadang-kadang kita sering tambahkan, berguna bagi agamanya. Itu proses yang kita lakukan saat kita memilih nama, saat kita menciptakan nama, saat kita membuat nama bagi anak kita, penuh dengan harapan-harapan kebaikan. Sekarang saya tanya kembali ke Anda, pada saat Anda bikin nama untuk produk Anda, saat Anda bikin merek untuk produk Anda, adakah harapan bahwa produk ini akan berkembang, produk ini akan berguna? Bahkan seperti anak, ada orang yang bilang, kita mau hidup 1000 tahun. Gimana caranya hidup 1000 tahun? Salah satu dengan keturunan kita yang baik. Karena lewat keturunan itu begitu kita nggak ada, orang akan melihat, oh ternyata ada sebagian dari kita di dalam keturunan kita. Nah, brand yang baik juga seperti itu. Penciptanya nggak ada, brand itu akan terus dikenang, dan orang itu akan dikenang terus melalui brandnya. Percaya? Sebelum saya jawab, coba gini deh, kita tanya diri kita ya. Ada yang tahu merek namanya iPhone? Sedemikian hebatnya merek itu. Yang punyanya udah nggak ada. Udah salah satu pendiri besar di belakangnya itu, Steve Jobs, udah nggak ada, udah meninggal. Tapi kita selalu ingat, itu Apple, iPhone, itu semua kuat sekali dengan yang namanya Steve Jobs. Yang orang yang nggak meninggal pun juga kita ingat siapa pendirinya, siapa yang bikin brandnya itu. Ya, contoh brand-brand besar lah, ya, contoh brand besar. Gojek, kita ingat siapa yang bikin, siapa pendirinya. Dan itu hebatnya merek, itu hebatnya nama, itu hebatnya brand. Kadang-kadang malah yang membuatnya itu terangkat karena merek dari produk yang diciptakannya. Handphone banyak yang bikin, tapi iPhone atau Apple cuma satu. Servis-servis ojek itu banyak, tapi Gojek cuma satu. Coba kasih saya contoh lain. Bisa? Brand apa yang sedemikian kuat sehingga kita ingat siapa penciptanya? Susah-susah gampang ya. Banyak lah ya. Brand itu sebaik-baiknya dipikirkan. Brand itu sebaik-baiknya dipersiapkan untuk sukses. Jadi kalau kita nggak mau brand kita itu menjadi besar, nggak mau brand itu menjadi terkenal, nggak mau brand kita itu menjadi bermanfaat, ya gitu deh. Nggak usah bikin brand, iseng-iseng aja. Jualan aja, nggak usah perlu yang bikin brand. Kenapa? Ini saya mau akan cerita berikutnya adalah karena brand itu juga perlu, sama seperti anak, perlu dipersiapkan jalannya, perlu didukung jalannya, perlu diperkenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang sesuai untuk masa depannya brand yang kedua. Itu sih. Jadi yang pertama kita mesti yakinkan diri kita adalah brand, merek itu sedapat mungkin kita persiapkan dan kita pikirkan sebaik-baiknya.
supaya kita bisa mempersiapkan brand tersebut untuk sukses ke depan. Itu aja Greeniters. Bagi yang masih mencoba memikirkan brand, pikir baik-baik. Sampai jumpa, sukses selalu dalam bisnisnya.